Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum Bapak Khotib naik mimbar dan sholat Jumat kita tunaikan bersama. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman dan himbauan kepada para jamaah. Yang pertama, bahwasannya yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam pada siang Jumat hari ini adalah Al-Mukarram Bapak Sekelades Muslim Sofiullah dari Surabaya. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Dan yang kedua, hasil pengumpulan infak pada Jumat yang lalu pada pukul sebesar Rp2.290.000. Atas nama para jamaah kami berdoa mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kepada para jamaah yang masih di luar masjid untuk segera mengisi sok-sok terdepan yang masih kosong. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan kepada otomotif kami persilakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas Hayya 'alas
Alhamdulillahi ala kulli ni'amihi jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada siang yang cukup terik ini, kita semua digerakkan hatinya, digerakkan badannya untuk berada di masjid yang sejuk ini dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah Jumat. Mari kita lihat, mari kita dengar, mari kita rasakan bersama-sama. Hidung kita ini, hidung kita masing-masing masih teraliri udara yang keluar masuk dengan lancar tanpa kita rencanakan, tanpa terlalu ngotot kita upayakan. Mari kita perhatikan jalurnya udara ke dalam tubuh ini yang berupa tenggorokan, lewat kerongkongan hingga paru-paru. Semuanya seperti berjalan otomatis tanpa ada aba-aba dari kita, tanpa campur tangan kita, tanpa kita memikirkan detail proses kerja masing-masing. Organ-organ ini bekerja 24 jam non-stop, memilah mana udara yang bersih dan mana udara yang kotor, mengatur pertukarannya, melepas karbon dioksidanya, lalu menyalurkan oksigennya ke dalam darah, kemudian menyalurkannya ke seluruh tubuh tanpa merasa capek, tanpa mengeluh. Tidak mungkin semua ini bisa tiba-tiba berfungsi tanpa ada yang mengatur. Tidak mungkin semua organ ini bisa rukun bekerja sama tanpa ada yang mengharmonikannya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berterima kasih atas nikmat semua itu. Mari bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita hari ini memeluk agama Islam, mengenal Islam, memahami Islam adalah berkat keberadaan Nabi besar Muhammad SAW yang semasa beliau masih hidup, walaupun dimusuhi oleh banyak orang, ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy, diserang bahkan diusir oleh penduduk Taif, beliau tetap berteguh hati memilih mempertaruhkan nyawanya
hanya demi kebenaran yang beliau bawa dari Allah bisa tersampaikan kepada orang-orang di sekeliling beliau, yakni keluarga dan para sahabat. Dari para sahabat kebenaran itu sampai kepada murid-muridnya, para tabi'in. Dari muridnya ke muridnya lagi tabi'in, para ulama dari generasi ke generasi terus berlanjut hingga kebenaran itu sampai kepada kita semua. Maka mari sambung rasa dengan Nabi Muhammad. Kita haturkan rasa terima kasih kepada Nabi dan kepada mereka para ulama yang menjadi wasilah sampainya kebenaran Islam kepada kita, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Nabi Muhammad itu memiliki hati yang sangat jernih. Salah satu keistimewaan beliau adalah beliau bisa mengetahui apa isi benak orang yang ada di hadapan beliau. Dalam sebuah hadis, An Wabisah bin Ma'bad qala ataitu Rasulullah. Sahabat Wabisah bin Ma'bad bercerita, suatu hari saya pernah sowan kepada Nabi Muhammad. Faqala jita tas'al 'anil birri wal ismi. Sahabat Wabisah belum sempat membuka mulutnya, Nabi langsung bertanya, kamu kesini mau tanya soal kebaikan dan dosa ya? Qultu na'am. Sahabat Wabisah menjawab, betul wahai Nabi. Qala istafti qalbak. Nabi meneruskan, mintalah fatwa pada hatimu. Al-birru ma'itma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan adalah yang membuat jiwa dan hatimu tentram. Wal ismu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Sedangkan dosa adalah yang membuat gelisah jiwa dan membuat hatimu tidak tenang. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Walaupun kamu sudah mendapat fatwa pembenaran dari semua orang, hatimu itu tetap tidak akan bisa menerima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ada yang menarik dari diksi istafti. Nabi tidak memilih kata is'al qalbak yang artinya bertanyalah pada hatimu, tapi beliau memakai kata istafti qalbak yang artinya mintalah fatwa kepada hatimu. Bertanya adalah kegiatan meminta jawaban yang dilakukan oleh manusia biasa terhadap manusia biasa lainnya. Sedangkan meminta fatwa adalah peristiwa memohon jawaban dari orang biasa kepada orang mulia yang disepuhkan, ulama misalnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa jika berurusan dengan hati, kita perlu berlaku sopan seperti orang yang sedang sowan kepada orang sepuh yang alim. Dalam surat Asy-Syams ayat 7-9 Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, yang artinya demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu jiwa itu selalu terbisiki ilham jalan maksiat dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menjernihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Betul-betul merugi orang yang membuat keruh jiwanya. Sadar atau tidak sadar, setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dari bangun tidur tadi subuh, mata kita melek, kita langsung dihadapkan pada pilihan bangun atau lanjut rebahan. Setelah memilih bangun, kita dihadapkan pada pilihan langsung ambil air wudhu, lalu sholat atau duduk-duduk terlebih dahulu, dan waktu terus berjalan. Begitu tiba azan Jumat ini tadi, kita dihadapkan pada pilihan ke masjid atau tidak. Ketika kita putuskan baik ke masjid, saya ke masjid, kita dihadapkan lagi pada pilihan segera, sekarang saja atau nanti saja, dan seterusnya. Sampai tiba nanti malam, saat mata sudah mulai sayu,
mengantuk, kita dihadapkan pada pilihan tidur, nonton TV, HP-an, atau mengerjakan yang lain terlebih dahulu. Itulah fenomena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu selalu terbisiki jalan yang fujur dan jalan takwa. Kita seperti selalu berada di persimpangan, mesti memilih ke kiri atau ke kanan. Kita tidak tahu mana jalan celaka dan mana jalan selamat. Untuk bisa melihat dengan jelas dua jalan itu, maka perlu qad aflaha man zakkaha. Kita perlu menjernihkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Kita perlu membuat hati menjadi tenang terlebih dahulu. Kita mesti hening mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah demikian, maka kadzabal fuadu ma ra'a. Jika hati sudah jernih, maka dia tidak bisa ingkar pada apa yang dia lihat. Hati ini tidak bisa berbohong. Dengan kondisi hati yang sudah seperti ini, kalau kita mohon fatwa kepadanya tentang suatu hal misalnya, maka hati akan menjawab dengan lugas. Jika iya, dia akan menjawab ya, tidak ada gamam. Jika tidak, dia juga akan menjawab dengan kata tidak ada bimbang. Namun bila kita menghadap hati tidak dengan cara sowan, tidak dengan cara yang sopan, maka yang terjadi adalah waqad khaba man dassaha. Betul-betul merugi orang yang membuat jiwanya keruh. Terlalu banyak berita seliweran, pikiran yang terus-menerus lalu lalang, tidak bisa diam, dan kita membuka diri menerima itu semua. Itulah yang memperkeruh jiwa. Keruwetan hidup ini berawal dari kita sendiri yang terlalu memberi kesempatan kepada selain hati untuk memberi masukan pada diri kita ini. Dan lugunya adalah kita mau-mau saja mendengarkannya dan manut-manut saja. Karena itulah Nabi Muhammad pernah mewanti-wanti kita semua. Beliau bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Mari abaikan yang membuat bimbang, beralihlah pada yang membuat kita tenang, yaitu hati nurani. Maka kepada selain hati, janganlah diberi celah untuk masuk. Tutuplah semua pintu, sering-seringlah sowan kepada hati dengan penuh sopan. Kemudian mintalah fatwa kepadanya. Dan pada akhirnya, semoga kita semua selalu terbimbing oleh hati yang sudah fuad. Karena kadzabal fuadu ma ra'a. Hati yang jernih tidak pernah bisa berbohong. Astaghfirullah min qawlin bila amalin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا صفوفكم فإن أسفل الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Amin.